Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Insyaallah arju an takunu fi sihatin wa afiyah. Semoga kalian semua di rumah sehat, semuanya aman, lancar, diberikan yang namanya perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak ada yang terkena apa-apa. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kemuhammadihan bab pertama di kelas 8 ini. Ya. Jadi kalau di kelas 8 kita akan membahas Muhammadiyah dari segi organisasi. Kalau di kelas 7 kalian dengan Ustadz Edi membahas kemuhammadiyahan dari sisi sejarah, kita akan membahas Muhammadiyah dari segi gerakan, dakwah dan keorganisasiannya. Nah, bab 1 ini yang akan kita pelajari adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kalau kalian baca visi Muhammadiyah itu kan tertuang bahwasanya Muhammadiyah adalah gerakan Islam atau gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar yang bernafaskan tajdid, yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah begitu. Sekarang kita bahas adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam atau gerakan dakwah Islam. Apa maksud Muhammadiyah sebagai gerakan Islam? Nah, maksudnya adalah yaitu bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang berasaskan Islam sebagai dasarnya. Muhammadiyah itu pasti Islam karena tujuannya adalah untuk melakukan pembaharuan, pemurnian agama supaya Islam yang ada, yang kita jalani ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin Muhammadiyah nanti Muhammadiyah tapi agamanya Buddha, nggak mungkin. Muhammadiyah tapi agamanya Kristen, tidak mungkin. Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang berlandaskan Islam. Begitu. Maksudnya adalah bahwa ajaran Islam yang digunakan oleh Muhammadiyah atau yang diamalkan oleh Muhammadiyah itu bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ini tujuan dari purifikasi itu tadi. Muhammadiyah itu selalu berusaha untuk mengamalkan ajaran Islam yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dulu latar belakangnya seperti kita tahu, zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak sekali penyelewengan terutama dalam hal TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Kemudian dengan demikian Al-Quran dan As-Sunnah merupakan landasan mutlak dalam gerak langkah Muhammadiyah. Apa yang dicanangkan oleh Muhammadiyah, apa yang diprogramkan oleh Muhammadiyah itu selalu diusahakan selalu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Muhammadiyah mengadakan yang namanya atau mendirikan panti asuhan, panti jompo, melaksanakan pendidikan, menolong kesehatan umat, mendirikan rumah sakit dan lain sebagainya. Itu karena kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, asas Muhammadiyah kita sebutkan tadi bahwa asasnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Coba pada tahu nggak ini Al-Quran itu apa? Jangan-jangan cuma sering baca tapi nggak tahu Al-Quran itu. Al-Quran itu kitab suci agama Islam, ya benar. Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad, benar. Diturunkan lewat malaikat Jibril, benar. Tapi yang lengkapnya adalah Al-Quran merupakan firman Allah, kalamullah, perkataan-perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui perantara malaikat Jibril. Fungsinya sebagai apa Al-Quran? Sebagai pedoman manusia. Dan juga Al-Quran ini sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad, serta Al-Quran ini adalah penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu. Ya, ini harus kita pahami. Al-Quran bukan makhluk, bukan hanya sekedar buku, tapi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad dan pedoman untuk manusia. Kemudian yang kedua, As-Sunnah atau yang kita kenal dengan hadis. Apa itu As-Sunnah? As-Sunnah di sini yang dimaksud bukan hukum, ya, bukan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, bukan. Tapi As-Sunnah yang dimaksud adalah hadis atau kalau bahasa Arabnya ya ma'udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin, yaitu adalah hal-hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya disandarkan kepada Nabi Muhammad apa? Bahwasanya hal tersebut itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad, bukan dari Ustadz Fatah. As-Sunnah, sunnahnya Ustadz Fatah, bukan sunnah itu. Sunnah itu hanya sunnah Nabi Muhammad. Hal-hal yang disandarkan pada Nabi Muhammad dalam bentuk apa saja itu? Baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat-sifat.
Dan yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah hadis-hadis atau as-sunnah yang sahihah, yang benar sanadnya, dan bukan merupakan hadis palsu. Gitu. Sekarang kita ke ciri-ciri gerakan Islam. Kenapa Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan Islam? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah di Muhammadiyah ada ciri-ciri ini? Kita lihat. Yang pertama, gerakan Islam mempunyai ciri-ciri memurnikan agama Islam. Nah, ini ada di Muhammadiyah, bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ingin mengembalikan Islam yang waktu itu banyak penyelewengan menjadi Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Gerakan memurnikan ajaran Islam atau yang kita kenal sebagai purifikasi adalah salah satu dari gerakan Islam yang dimiliki Muhammadiyah. Begitu. Jadi kalau di Muhammadiyah kita sebut pemurnian ini sebagai purifikasi. Menghilangkan tadi takhayul bid'ah dan khurafat menjadi agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mendalami ilmu pengetahuan. Ya. Muhammadiyah tidak hanya mempelajari agama saja, tapi juga mendakwahkan pengetahuan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, "Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah. Nah, semangat ini dalam ayat ini Allah mengatakan bacalah wahai manusia, bacalah wahai Nabi Muhammad. Itu dipahami oleh Muhammadiyah bahwa ini adalah perintah untuk kita selalu belajar. Karena belajar itu dimulai dari membaca. Makanya Muhammadiyah mempunyai banyak taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Yang ketiga, ciri-ciri kita adalah melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar. Lah, ini kita temukan di ayat asas Muhammadiyah. Ya. Ayat yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, yaitu surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kita tahu tadi Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, ya betul. Kemudian ciri-cirinya sudah kita tahu bahwasanya Muhammadiyah beramar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan ilmu pengetahuan, kemudian berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian memurnikan ajaran Islam, itu semua ada di Muhammadiyah. Kemudian kenapa sih Muhammadiyah ada? Gitu. Tujuannya itu ada apa sih? Selain tadi yang saya sebutkan bahwasanya untuk memulihkan ajaran Islam, tujuan besarnya adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi, yang ingin diangkat oleh Muhammadiyah adalah bagaimana mengembalikan masyarakat itu untuk melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya apa? Supaya tercapai yang namanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penggalan pertama tadi adalah maksudnya, yaitu menjunjung tinggi agama Islam. Maksudnya menjunjung tinggi agama Islam itu apa? Yaitu membangun, memelihara, dan memegang teguh serta menanamkan rasa cinta dan taat kepada agama Islam. Menjunjung tinggi itu bukan berarti kita bikin tulisan Islam diangkat pakai tiang, enggak. Tapi kita mencintai, kemudian memahami, memelihara, dan taat terhadap ajaran-ajaran Islam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyucikan kepercayaan, ibadah, hukum, dan segala peraturan Islam dari yang namanya penyelewengan-penyelewengan sehingga bersih dari dampak kemusyrikan, takhayul, dan kekeliruan. Kemudian tujuannya adalah sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Seperti apa itu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Yang dimaksud dengan masyarakat Islam adalah golongan manusia yang mencerminkan umat manusia yang hidup untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya mulia sekali supaya umat Islam di Indonesia dan bahkan di dunia ini bisa menjadi umat uswatun hasanah, contoh bagi umat lain untuk berbakti kepada
Allah. Karena tujuan kita bukan hanya dunia, tujuan kita yang sejati adalah di akhirat nanti. Mungkin ini saja. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa jazakumullah khairan katsiran. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.